wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah International Business Law yang akan mempresentasikan yang berjudul penerapan regulasi dan persyaratan ekspor dalam perdagangan internasional, yaitu studi kasus ekspor barang PT Aratanam Jaya dari Indonesia ke Singapura. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan teman saya Asri Pinjati. Saya Muhammad Rizky Maulana. Baiklah, kami di sini akan bedah bagaimana regulasi dan persyaratan ekspor di internasional. Oke, yang pertama yaitu yang presentasi adalah saya sendiri. Nah, di sini ada profil perusahaan, yang dimana profil ini adalah profil dari PT Aratanam Jaya. Tanggal berdirinya PT Aratanam Jaya ini pada tanggal 13 April 2019. Lokasinya di Industrial Estate di Tunas Park ya guys, dan di Blok D7 Batam Kota Pulau Riau. Nah, PT Aratanam Jaya ini mempunyai induk perusahaan yaitu Positronic Pta Ltd. Lalu bidang usahanya yaitu jasa perakitan komponen elektronik. Nah, PT Aratanam Jaya sendiri memiliki produk utama yaitu pin konektor. Nah, selanjutnya yaitu peran perusahaan dalam kegiatan ekspor. Jadi di sini peran PT Aratanam Jaya ini sebagai penyedia jasa saja ya, bukan sebagai produsen yang menjual barang, tapi sebagai penyedia jasa perakitan. Nah, yang dimana bahan mentahnya ini itu dari Singapura, lalu dirakit secara manual di Batam, yaitu di PT Aratanam Jaya sendiri, sesuai dengan permintaan klien. Lalu setelah selesai dirakit, langsung dikirim kembali ke Singapura. Setelah itu, setelah dikembalikan di Singapura, lalu pihak Singapura akan membayar jasa perakitannya, bukan dari barangnya atau produknya. Oke, selanjutnya yaitu komoditas ekspor utama. Komoditas ekspor utama dari PT Aratanam Jaya sendiri ini yaitu konektor elektronik. Nah, konektor ini sebenarnya ada di hampir semua alat elektronik yang kita pakai sehari-hari, misalkan seperti HP, TV, laptop, sampai kendaraan pun ada guys. Nah, karena teknologi terus berkembang dan kebutuhan akan konektor ini juga stabil dan berkelanjutan, maka perusahaan PT Aratanam Jaya fokus di komoditas konektor elektronik ini. Gitu. Jadi ini adalah komponen penting dari hampir seluruh produk elektronik di internasional. Oke, selanjutnya yaitu, nah, mengapa sih PT Aratanam Jaya ini memilih Singapura sebagai tujuan ekspornya? Kenapa? Karena alasan utamanya yaitu Singapura memang pusat industri di Asia Tenggara. Dari Batam ke Singapura jaraknya kan dekat. Nah, jadi distribusinya pun jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu biaya tenaga kerja di Indonesia itu lebih terjangkau daripada di negara-negara lain. Tapi kualitas di Indonesia tetap bagus, tetap lebih baik daripada di negara lain. Ya walaupun di negara lain itu lebih mahal, tapi kualitasnya sama dengan yang di Indonesia.
Nah, setelah dirakit di Batam, barangnya dikirim di Singapura kan. Nah, kemudian didistribusikan lagi ke negara-negara lain gitu. Oke, untuk presentasi selanjutnya yaitu akan dilanjut oleh Bang Aris. Kepada Bang Aris, saya persilakan. Kemudian ini ada dokumen ekspor Indonesia untuk mengekspor ke Singapura. Apa aja sih dokumennya? Oleh PT Aruna Negara, PT Aruna Hidaya dalam kegiatan ekspor ke Singapura, dokumen utama yang digunakan antara lain ada polis, PT, terus selain itu harus ada bukti transaksi rinci, transaksi isi rinci barang tersebut. Selain itu perusahaan juga harus memiliki RIB dan status eksportir. Dokumen penting lainnya adalah PEP atau loading PEP atau pemberitahuan ekspor barang. Untuk pengiriman yang digunakan bill of lading atau hard bill. Itu tergantung pengirimannya lewat darat atau lewat laut. Habis itu dokumen tambahannya ada Creative on Bill atau CEO Certificate. Ini salah satu saja dokumen itu bisa mengakibatkan fatal. Prosedur pembayaran di Singapura dan di Indonesia itu sangat berbeda ya. Kalau di Indonesia itu masih untuk saat ini masih manual dan digital, dan prosesnya itu lama, bisa 3 hari dan 3 atau 2 hari. Sedangkan di Singapura itu udah serba digital dan cepat. Prosesnya hanya sejam atau bisa bahkan 30 menit or something. Terus ada koordinasi antara di Indonesia. Di Indonesia kurangnya itu ada efisien untuk pengiriman, jadi lambat gitu. Kalau di Singapura dia karena semuanya udah digital, jadi semuanya bisa cepat-cepat. Dan perbedaannya itu kalau di Indonesia lama, jadi barang itu harus hari ini dikirim, malah harus nunggu berjam-jam. Kalau Singapura saat ada sebenarnya. Ada perbedaan regulasi Indonesia dan Singapura. Perbedaan regulasi antara Indonesia dan Singapura itu menjadi salah satu faktor penting dalam perdagangan internasional. Di Indonesia, regulasi ekspor cenderung lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak. Jadi
lebih lambat. Selain itu, penerapan sistem masih campuran. Campuran itu kayak masih ada yang manual, ada yang digital. Nah, sebaliknya Singapura memiliki regulasi yang terintegrasi sederhana dengan sangat cepat dan efisien. Dampak regulasi dari Indonesia dan Singapura memiliki dampak langsung terhadap perusahaan. Regulasi yang kurang efisien dapat meningkatkan biaya logistik, memperlambat atau waktu pengiriman dan menurunkan daya saing produk di internasional. Ini juga berpengaruh pada harga jual dan posisi produk Indonesia dan pasar global. Sebaiknya regulasi yang cepat dan transparan akan membuat perusahaan menjadi kecepatan waktu pengiriman dan meningkatkan kelayakan mitra bisnis. Selanjutnya, ASP. Oke, selanjutnya yaitu presentasi selanjutnya yaitu rekomendasi saya persilakan. Di sini ada tantangan peluang dan analisis hukum. Nah, pada proses ekspor ke Singapura terdapat beberapa tantangan utama. Yang pertama itu adalah menjaga konsistensi kualitas produk. Nah, karena Singapura ini sangat ketat terhadap standar, jadi jika kualitas produk itu tidak sesuai, maka perusahaan bisa saja kehilangan kepercayaan dari klien. Tantangan kedua itu ada resiko kerusakan barang saat pengiriman. Meskipun kualitas sudah dijaga dari pabrik, kondisi barang perjalanan kan kita nggak tahu perjalanannya bagaimana, dan itu nggak bisa selalu dipantau. Lalu selain itu, kualitas jasa logistik lokal juga masih menjadi tantangan karena belum sepenuhnya setara dengan logistik internasional. Lalu yang terakhir ada prosedur dan dokumen ekspor yang cukup banyak dan detail dan juga berpotensi memperlambat proses pengiriman seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada peluang ekspor Indonesia. Di balik tantangan tersebut, peluang ekspor Indonesia ke Singapura masih sangat besar. Peluang utamanya ada pada komponen industri dan elektronik seperti konektor yang kebutuhannya stabil dan terus meningkat. Nah, Indonesia juga memiliki keunggulan biaya produksi yang lebih murah dibanding Singapura, namun tetap dengan kualitas yang baik. Selain itu, posisi Batam sebagai kawasan FTZ memudahkan adanya proses ekspor dan hubungan dagang di ASEAN, juga memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Singapura. Lalu pengaruh regulasi terhadap bisnis. Nah, di regulasi ini sangat mempengaruhi kelancaran bisnis ekspor. Singapura itu menuntut pengiriman tepat waktu dan efisiensi biaya. Mereka juga lebih memilih barang yang datangnya on time. Lalu meskipun jadi datangnya itu on time walaupun biayanya lebih mahal. Sementara itu regulasi di Indonesia masih relatif lebih lambat dan birokratis. Jika pengiriman dan perizinannya itu memakan waktu lama, hal ini dapat menyebabkan
keterlambatan pengiriman, dan beresiko menurunkan kepercayaan klien. Nah, syarat untuk pemerintah yaitu berdasarkan pengalaman pelaku usaha, pemerintah Indonesia diharapkan dapat melakukan beberapa perbaikan. Perbaikan yang pertama yaitu untuk penyederhanaan regulasi ekspor agar tidak berbelit-belit. Lalu yang kedua, adanya digitalisasi penuh pada sistem ekspor sehingga tidak lagi bergantung pada proses manual yang akan memakan waktu lebih lama. Dan yang ketiga, adanya penerapan sistem satu pintu agar perizinan lebih cepat dan terintegrasi dan tidak banyak campur tangan dari orang. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ekspor Indonesia ke Singapura memiliki prospek yang sangat baik. Jadi khususnya di sektor industri dan elektronik. Namun regulasi dan birokrasi sangat mempengaruhi daya saing ekspor juga. Oleh karena itu, reformasi hukum dan regulasi bisnis sangat diperlukan agar Indonesia ini makin mampu bersaing secara optimal di pasar internasional. Baiklah, sampai di sini saja presentasi dari kelompok 7. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman saya sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi wawancara yang dilaksanakan secara daring pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Salsabila, saya moderator yang akan bertugas sebagai moderator dalam wawancara ini. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mengobservasi studi kasus tentang ekspor dan impor dari Indonesia ke Singapura. Nanti kepada Asti, saya persilakan. Ya, Pak, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bisa Bapak ceritakan nggak sedikit tentang peran Bapak dalam proses ekspor barang ke Singapura? Oke, baik. Jadi di PT ARA ini saya berposisi sebagai manajer. Itu baik di dalam kantor maupun di lapangan. Jadi untuk bidang PT ARA ini yaitu adalah jasa perakitan elektronik atau manufaktur ya. Jadi di dalam proses dari barang itu datang sampai barang itu akan dikirim. Jadi kita di sini menerima barang mentah dari Singapura, kemudian kita olah, kemudian kita kirim balik ke sana. Jadi tidak ada istilahnya produksi di dalam negeri. Jadi kita memang hanya perakitan saja. Jadi untuk job desk saya di sini, yang jelas saya pasti harus memastikan barang yang kita terima sampai kepada kita, kemudian kita kerjakan itu semua standar bakunya harus sesuai dengan permintaan dari pihak Singapura tersebut. Kemudian untuk ekspor dan impor segala macam itu semua harus saya monitor dan dengan baik, karena bila terjadi barang reject atau misalnya barang tidak sesuai dengan spek yang diminta oleh pihak Singapura, yang jelas pasti kami akan mendapat teguran begitu, dan karena tidak sesuai dengan spek, dan itu mungkin akan membahayakan posisi kami karena mungkin bisa jadi kedepannya tidak ada orderan lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya nih ya Pak, apa saja dokumen ekspor utama yang diwajibkan oleh regulasi Indonesia?
dan Singapura dalam proses ekspor ke Singapura gitu. Untuk dokumen ekspor ya maksudnya. Dokumen ekspor itu ya seperti biasa ada invoice, ada packing list. Cuman ya nggak cuman itu aja ya, kalau sebagai perusahaan tuh kita harus ada NIB, harus ada angka pengenal impor. Tapi sekarang angka pengenal impor itu udah nyambung ke NIB gitu. Jadi nggak perlu ada dua. Kemudian ada PEB dan untuk kalau kita menggunakan ekspedisi atau logistik itu biasanya kita butuh BL dari mereka, kayak Bill of Landing. Kemudian ada dua dokumen lagi yang dari mereka gitu, dan itu jadi prosesnya itu dari kita harus ngasih namanya kan invoice packing list ke mereka, ya kan. Kemudian nanti dibuatkan bill of landing dari ekspedisi. Nah, di samping itu juga perusahaan harus sudah ada NIB sama PEB-nya. Kalau tidak ada ya proses ekspor belum bisa dilakukan gitu. Berarti tadi Bapak bilang kan kalau misalkan bahan mentahnya itu dari Singapura, berarti Ya. itu mereka membayar jasa Bapak aja atau mungkin gimana Pak? Untuk flow kerjanya mereka kan pasti udah ada orderan tertentu ya, untuk ini speknya mau gimana. Itu mereka memang hanya bayar jasa saja. Selanjutnya, menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah ekspor ke Singapura atau negara lain? Itu sudah tadi ya berkali-kali tadi ya kita bahas itu. Apa yang perlu diperbaiki dari pemerintah Indonesia? Yaitu adalah regulasinya untuk ekspor ya. Jadi untuk regulasi ekspor ini yang perlu diperbaiki, kalau saya bisa katakan itu ya tolong dipermudah untuk eh, prosedur ekspornya itu tolong disederhanakan. Kalau bisa di digitalisasi, itu pun juga digitalisasi sekarang kita udah banyak sebenarnya. Cuman kadang sistemnya saat kita gunakan itu kan masih belum berjalan dengan baik. Yang ujung-ujungnya mereka bilang, oh ya udah Pak, manual aja. Yang saya nggak tahu apa tujuannya nanti kalau kita kerjakan manual, entah apa tujuannya saya nggak tahu juga. Ya mungkin itu udah jelas, kalau manual itu udah jelas pasti balik ke proses yang lebih lambat lagi gitu. Jadi ya apa yang harus diperbaiki yaitu prosedur, kemudian digitalisasi dengan layak, terus regulasinya nggak usah berbelit-belit gitu. Jadi kita sebagai eksportir atau sebagai yang memproduksi sesuatu yang butuh mengekspor barang ke Singapura atau ke negara lainnya itu udah dengan gampang gitu. Jadi jadi kita tidak perlu memikirkan untuk ekspor lagi, kita bisa fokus ke kualitas kita sendiri. Kita kualitas barang kita kita tingkatkan karena untuk eh, pengiriman udah aman gitu. Sekarang yang kita pikirkan banyak, kualitas sudah bagus, tapi nanti pengiriman dengan regulasi berbelit-belit, eh, customer juga menunggu mana barangnya nggak nyampe-nyampe segala macam karena ya itu tadi birokrasi kita yang masih seperti itu. Bisa jadi kita pun gagal ekspor gara-gara itu begitu. Nah, tadi ini kami udah bertanya dengan Bapak dan Bapak menjawab dengan panjang lebar dan sangat jelas ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk hadir dan meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Mungkin kedepannya kita bisa kapan-kapan mungkin eh, ke tempat PT-nya langsung atau eh, apa namanya mungkin bertemu dengan Bapak langsung gitu. Ya baik, sama-sama. Ya saya juga terima kasih sudah
diberikan waktu untuk jadi pembicara, untuk jadi penjawab di pertanyaan kalian di wawancara ini. Ya sudah, oke. Makasih Lutfi, Muhammad Rizky. Siapa satu lagi tuh ya namanya? Pasti, Pak. Oh, Asti, Asti. Oke. Mungkin ini sudah berada di penghujung wawancara. Kami Iya. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, penjelasan, serta wawasan yang Bapak Reza bagikan. Mungkin ini adalah informasi yang sangat penting dan sangat bermanfaat, dan ini sangat berhubungan dengan prodi kami, dan Iya, Budi. sangat bermanfaat untuk observasi kami. Oke, Mung- sama-sama. eh, Nah, sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya, Semoga sama-sama. Bapak sehat selalu dan sukses. Amin, amin. Dengan Terima kasih. amin. Dengan demikian sesi wawancara online pada hari ini kami tutup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.